Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan argumen fungsi, kemudian contoh penerapannya pada IDE PyCharm. Oke, di sini saya menggunakan link Python Indo sebagai acuan materi pembelajaran saya. Oke, di sini langsung saja kita mulai. Materi yang pertama yaitu adalah fungsi. Jadi, fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja, dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain dalam program. Nah, kemudian di fungsi ini ada mendefinisikan fungsi. Jadi, dapat dilihat sintak penulisan fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada def function name, kemudian buka kurung parameters titik 2. Kemudian ada function docstring, kemudian ada statement, kemudian ada return expression. Nah, di sini ada penjelasannya, penjelasan dari sintaks di atas. Di sini kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi, tanda kurung dan tanda titik 2 menandai header atau kepala fungsi. Nah, kemudian yang kedua itu ada parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Kemudian yang ketiga ada function docstring, yaitu bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas sebelah baris def. Kemudian yang keempat, setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan statement. Jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Yang terakhir itu return, bersifat opsional, gunanya untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Nah, di sini saya akan membuat contoh untuk sebuah fungsi sederhana. Oke, di sini langsung saja saya akan membuat contoh fungsi untuk menyapa seseorang menggunakan PyCharm. Oke, di sini kita buka dulu PyCharm-nya. Di sini mendefinisikan fungsi. Oke, sini langsung saja kita membuat programnya. Di sini jangan lupa def, dimulai dari def, kemudian ingat def, kemudian function name. Di sini function name-nya saya ganti menjadi sapa. Kemudian buka kurung, di sini kita masukkan parameter. Di sini parameternya misalnya saya masukkan nama. Kemudian titik 2. Nah, di sini kita masukkan function docstring. Itu jadi dia itu dengan tanda petik. Oke. Di sini kita tulis fungsi ini untuk menyapa seseorang sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Oke. Kemudian di sini kita langsung print, buka kurung. Di sini kita print hi. Hi. Kemudian tanda plus nama, kita print nama atau parameter yang kita masukkan tadi. Kemudian apa kabar? Oke.
Oke. Kemudian setelah kita membuat print atau docstring ini, kemudian kita memanggil sebuah fungsi. Kita buat pemanggilan sebuah fungsi itu dengan cara kita klik sapa, atau kita masukkan tadi function name-nya yaitu sapa, kemudian buka kurung. Di sini kita masukkan nama siapa yang akan dipanggil. Itu sini saya tulis Yuda misalnya. Oke, kemudian kita coba untuk menjalankan. Oke. Nah, di sini dapat dilihat, "Hai Yuda, apa kabar?" gitu. Sorry, di sini pakai koma biar lebih bagus kelihatannya. Aduh, sorry teman-teman. Di sini. Oke. Coba untuk menjalankan. Nah, jadi dapat lihat tampilannya ketika dijalankan. Tuh, "Hai Yuda, apa kabar?" Nah, gitu. Jadi di sini merupakan kepala atau kata kuncinya, jangan lupa def. Kemudian di sini yang tadinya function name itu kita ganti menjadi sapa. Kemudian parameternya di sini adalah nama. Kemudian print ini adalah docstring. Kemudian di sini adalah fungsi pemanggilan, itu statement. Ada fungsi pemanggilan. Oke. Selanjutnya ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah argumen fungsi. Jadi di sini argumen fungsi terdapat 4 jenis argumen, yaitu yang pertama ada argumen wajib atau required argumen. Yang kedua ada argumen kata kunci atau keyword argumen. Yang ketiga ada argumen default. Yang keempat ada argumen dan dengan panjang sembarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen yang pertama. Jadi argumen yang pertama itu adalah argumen wajib. Jadi argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama dengan jumlah argumen pada mendefinisikan fungsi. Oke, langsung saja kita praktikan atau kita membuat contoh sederhana di IDE PyCharm. Oke, kita buka IDE PyCharm-nya, kita tulis dulu. Di sini yang pertama itu ada argumen wajib. Oke. Di sini jangan lupa dimulai dengan kata kuncinya def. Kemudian di sini saya masukkan function name-nya menjadi perkenalkan. Oke. Di sini saya akan memasukkan 2 parameter atau 2 argumen, yaitu argumen nama dan asal. Oke. Kemudian dengan sini kita buat function docstring-nya, yaitu fungsi ini menampilkan perkenalkan yang dimasukkan sebagai parameter atau argumen. Oke, kemudian kita print. Oke, di sini kita print perkenalkan nama saya gitu ya. Perkenalkan nama saya. Oke. Kemudian kurung kurawal. Nama saya, kemudian dari kurung kurawal.
kurung kurawal. Oke, balas petik, kemudian titik, kemudian kita pakai format buka kurung, nama, koma, kemudian asal. Oke, selanjutnya kita membuat untuk pemanggilan fungsinya. Oke, di sini kita masukkan function name-nya tadi, yang tadi tuh perkenalkan ya. Perkenalkan. Oke, untuk pemanggilannya di sini saya masukkan namanya saya, misalnya nama teman saya ding. Misalnya saya masukkan Rian. Oke. Kemudian koma. Di sini selanjutnya kita masukkan asalnya dia. Asalnya misalnya dari NTB. Oke, NTB. Oke. Ini kita coba jalankan. Nah, sini dapat lihat hasil dari kita menjalankannya. Di sini perkenalkan, nama saya Rian dari NTB gitu. Sesuai dengan yang tadi penjelasan dari argumen wajib itu, fungsi yang jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada saat mendefinisikan fungsi. Jadi jumlah argumen pemanggilan fungsi ini kan ada 2. Jadi harus sesuai dengan saat kita mendefinisikan fungsi itu ada 2 juga. 3, apabila kita hanya memasukkan satu argumen pada pemanggilan fungsi, maka nanti dia akan terjadi error gitu. Jadi dia harus memasukkan jumlahnya wajib sesuai dengan jumlah argumen saat kita mendefinisikan fungsi. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, sini NTB. Oke, kita masukkan dua argumen. Oke, kita coba jalankan, maka akan berhasil. Perkenalkan, nama saya Rian dari NTB. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada materi yang kedua dari argumen, yaitu argumen kata kunci. Oke, argumen kata kunci. Oke, di sini kita lihat penjelasan dari argumen kata kunci. Jadi argumen kata kunci adalah argumen dengan menggunakan argumen dengan kata kunci. Jadi fungsi memanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Oke, langsung saja kita membuat contoh fungsi sederhana pada IDE PyCharm. Oke, di sini misalnya saya buat def untuk argumen kata kunci dengan print info. Oke, dengan print info, kemudian argumennya saya masukkan 2 ya, nama dan usia. Oke. Nah, kemudian kita buat function docstringnya, yaitu fungsi ini menampilkan info yang dimasukkan. Fungsi ini menampilkan info yang dimasukkan. Oke. Nah, kemudian di sini kita print yang pertama itu adalah argumen nama, kemudian print yang kedua
Yang kedua yaitu usia. Oke. Nah, kemudian kita membuat pemanggilan fungsi, yaitu dengan kita ketik print info, kemudian kita masukkan sini usia 20, kemudian namanya di sini misalnya Dedi. Oke, di sini kita coba untuk menjalankannya. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nama adalah Dedi, kemudian usianya 20, seperti ini. Oke. Jadi di argumen kata kunci ini dia akan menentukan argumen dari parameternya atau menempatkan dengan sembarang urutan. Jadi kan di sini urutan yang pertama itu adalah kata kunci nama, dan kata kunci yang kedua kata kunci usia. Jadi pada saat kita pemanggilan fungsi, kita harus memasukkan juga kata kunci yang di sini. Misalnya di sini kan kata kuncinya nama, jadi harus dimasukkan juga ke dalam saat kita memanggilkan sebuah fungsi di sini, yaitu nama dan juga usia di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini saat pemanggilan fungsi pada kata kunci ini, walaupun kita memasukkan usia terlebih dahulu, kemudian nama terlebih dahulu kedua, nanti pada saat kita menjalankan fungsi ini tetap yang duluan keluar adalah nama dan usia sesuai dengan parameter atau pada saat mendefinisikan fungsi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kemudian ada argumen yang ketiga, yaitu argumen default. Jadi di sini kita lihat penjelasan dari argumen default. Jadi argumen default ini menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Oke, jadi fungsi argumen default ini menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Oke, di sini langsung saja saya buat contoh fungsi sederhana untuk argumen default. Oke, di sini def, saya buat def. Kemudian sini saya buat suhu udara misalnya. Oke. Kemudian buka kurung. Di sini memasukkan argumen derajat. Daerah dulu. Daerah. Kemudian di sini derajat. Di sini saya masukkan nilai defaultnya adalah 30. Oke. Di sini saya memasukkan nilai defaultnya 30. Titik 2. Oke. Tujuannya atau function docstringnya yaitu fungsi ini untuk menampilkan suhu udara yang dimasukkan. Oke. Kemudian di sini kita print. Oke, kita print. Yang pertama itu ada argumen yang pertama, kita masukkan daerah. Oke. Kemudian yang kedua kita print juga derajat.
koma. Oke. Kemudian kita di sini pada argumen default ini saya akan membuat pemanggilan fungsi, membuat dua biji pemanggilan fungsi. Jadi untuk pemanggilan fungsi yang pertama yaitu suhu udara daerah sama dengan di sini masukkan Sumbawa. Oke. Sumbawa, koma, dengan derajat sama dengan 27. Oke. Kemudian pemanggilan fungsi yang kedua itu adalah pemanggilan fungsi yang tidak diberikan nilai pada saat pemanggilan fungsi, tidak diberikan nilai pada derajatnya. Oke. Suhu udara, kemudian daerah oke, sama dengan sini Sumbawa. Oke, di sini ada dua pemanggilan fungsi, yang satu terdapat derajat, kemudian yang kedua cuma daerahnya saja. Oke, kita coba untuk jalankan. Nah, di sini dapat dilihat untuk fungsi yang pertama daerah Sumbawa, kemudian derajatnya 27. Kemudian fungsi yang kedua, oke, di sini daerahnya Sumbawa, kemudian derajatnya 30. Sesuai dengan ketentuan atau pengertian dari argumen default tadi, jadi ketika menggunakan nilai atau default argumen yang tidak menggunakan nilai, yang tidak diberikan nilai, ini kan tidak diberikan nilai derajatnya nih, jadi dia otomatis akan memanggilkan fungsi langsung pada yang ini, memanggil fungsi default, otomatis memanggil fungsi default yang telah terinput di sini. Jadi daerah Sumbawa, kemudian derajatnya ngambil dari yang di default ini pada saat kita membuat sebuah argumen gitu, mendefinisikan sebuah argumen. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang keempat pada argumen, yaitu argumen dengan panjang sembarang. Oke, jadi argumen panjang sembarang ini kita lihat dulu. Jadi argumen dengan panjang sembarang ini terkadang kita butuhkan untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Jadi nama-nama argumennya tidak disebutkan pada pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Jadi sintak untuk penulisan argumen panjang sembarang adalah sebagai berikut. Sini ada def, kemudian function name, kemudian formal arguments, kemudian jadi di sini sintak fungsi dengan argumen panjang sembarang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada def, function name, kemudian formal arguments, bintang, var, arguments, tuple. Oke. Di sini langsung saja saya buat fungsi sederhana pada IDE PyCharm mengenai argumen dengan panjang sembarang. Oke, di sini def, kemudian function name, kemudian sini print info,
Kemudian sini masukkan argumen, saya singkat saja. Argumen 1 itu koma, kemudian jangan lupa kita ini tanda bintang. Jadi tanda bintang ini tujuannya sebagai tempat sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari sebuah argumen yang tidak didefinisikan. Jadi tuple ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi. Oke. Jadi tanda bintang ini adalah sebuah nama variabel yang menyimpan nilai dari sebuah argumen yang tidak didefinisikan. Oke. Sini bintang var tuple. Var tuple. Di sini function docstringnya fungsi ini untuk menampilkan nilai argumen sembarang yang dilewatkan. Oke. Kemudian print outputnya adalah titik 2 kemudian kita print lagi argumen buka kurung argumen 1, kemudian enter for var in var tuple titik 2. Oke. Kemudian kita print lagi. Kita print var. Oke. Kemudian ini kita buat untuk pemanggilan fungsinya. Print info, maksudnya di sini saya masukkan nilai 10. Oke. Kemudian saya membuat pemanggilan fungsi yang kedua, print info. Saya masukkan di sini ada 4 argumen, 10, misalnya 10, 30, 50, dan 70. Oke, di sini kita coba untuk menjalankan. Oke, di sini dapat dilihat hasilnya adalah seperti ini. Outputnya adalah yang pertama adalah 10. Kemudian outputnya adalah 10, 30, 50, dan 70. Jadi pada argumen dengan panjang sembarang ini kan sini memiliki banyak argumen nih. 10, 30, 50, dan 70. Jadi yang cuman ada itu ada 10, cuman 10 ini tampilkan. Jadi kenapa bisa ditampilkan argumen yang 30, 50, dan yang 70 ini. Aduh, sorry, hapus. 10, 30. Jadi kenapa bisa ada ini 30, 50, dan 70 di sini, karena 30, 50, dan 70 ini ditampung oleh tanda bintang ini yang tidak didefinisikan, seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan mengenai argumen dengan panjang sembarang. Oke, selanjutnya ada materi yang terakhir. Jadi di materi yang terakhir itu ada yang namanya ruang lingkup
scope atau scope variabel. Jadi di Python tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Itu tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Jadi ruang lingkup variabel ini ada dua, yaitu global dan lokal. Jadi ada dua, yaitu global dan lokal. Jadi variabel yang didefinisikan di dalam suatu fungsi atau yaitu disebut dengan lokal. Sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi yaitu namanya adalah global. Oke, sini langsung saja. Oke, ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Oke, di sini saya akan membuat contoh fungsi sederhana dari ruang lingkup atau scope variabel. Sini materi ruang lingkup dalam kurung scope variabel. Oke, di sini saya buat misalnya di sini variabel umumnya di sini misalnya saya buat totalnya adalah 0 nih. Kemudian sini kita mendefinisikan fungsi itu dengan def, kemudian sini saya pakai sum, kemudian ada argumen 1 dan ada argumen 2. Itu jadi dia memiliki 2 argumen. Oke, kemudian dia menambahkan variabel Oke, menambahkan variabel dan mengembalikan hasilnya. Oke, kemudian kita print buka kurung di sini di dalam fungsi. Oh sorry, jangan lupa kita kita buat terlebih dahulu menambahkan variabel dan hasilnya. Oke, kita buat jumlah dari totalnya dulu. Oke, di sini kita totalnya dulu. Kemudian sama dengan kita akan menjumlahkan argumen 1 ditambah dengan argumen 2 titik koma. Oke, baru kita print di dalam di dalam fungsi nilai total, fungsi nilai total titik 2. Oke, di sini koma total. Kemudian kita return total. Oke, kemudian kita pemanggilan fungsi sum. Di sini kita masukkan nilainya, argumennya itu 10 dan 20. Oke, kemudian kita print. Ini di luar fungsi, koma nilai total titik 2 koma total.
Oke, di sini kita coba jalankan. Sorry, di sini ada terjadi. Oh iya, di sini tambah sama dengan. Oke, kita coba run lagi. Tuh terjadi error. Sorry. Oh iya, sini salah penulisannya. Kemudian kita lihat lagi di line 8. Oke, coba kita run sekali lagi. Nah, berhasil teman-teman. Jadi ini setelah dijalankan maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di dalam fungsi nilai totalnya jumlahnya adalah 30. Jadi di luar fungsi nilainya totalnya adalah 10. Jadi total yang ini merupakan adalah variabel lokasi. Jadi variabel lokal adalah variabel lokal karena dia berada di dalam sebuah fungsi. Jadi makanya variabel yang di dalam atau variabel lokal ini adalah nilainya 30 karena argumen 1 ditambah argumen 2, dia 10 ditambah 20 adalah 30. Jadi dia ini termasuk ke dalam fungsi lokal. Kemudian karena dia di luar fungsi maka nilai totalnya adalah 0. Mungkin segitu saja penjelasan dan praktik materi mengenai fungsi dan argumen fungsi pada IDE PyCharm. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.